Oke, oke. Kita mulai ya. Oh, Lo ingat nggak Ki? Oh ya, ini Diki, teman dari masa kuliah. Ini paling yang nonton cuman kita doang Ki. Cuman gue pengen tetap ada publik apa pubdoc buat dokumentasi. nggak apa-apalah. Nah, kalau di share di Facebook pasti pasti ada yang nonton. Pasti. Santai aja. Up. Nah, dari pangkal aja. Yang lo inget pertama kali ya konteks ngeliat mungkin ketemu gue kapan Ki? Lu tuh angkatan berapa sih? Lupa lagi gua. 96. Seangkatan sama Aib. Iya, iya. Kalau si Aib mah kan dari dulu gitu aja apa? Nggak rubah-rubah kan kalau dia mah. Nggak baru. Kalau lu mah lu pakai topi bob kalau nggak salah kan. Terus gua rambutnya masih gondrong. Oh, berarti itu mah Waktu tahun 96 97 berarti lo. Kalau misalkan lo ngeliat gue masih gondrong. iya masih gondrong, masih gondrong lu apa pakai topi bob, pokoknya pakai topi ya terus topi bob terus gondrong kriwil kan. Iya. Heeh. Topi ini kali topi mangkok gitu. Iya iya atau iya topi mangkok kayak si Richard ya kayak Iya, yang kayak kemarin iya dipakai. bob itu sebutnya kayak gitu iya itu Oh, itu mah berarti 97 dong. iya iya. Gue gondrong. Kalau si Aib, gua kenal si Aib duluan. Iya, emang. Karena si Aib mah kan kaosnya suka dipakai, ya gua suka nginep Nongkrong, bisa ada nongkrong doi. nginep. Gua si Aib duluan, si Aib mah dari dulu gitu aja kan. Lo Nggak- deket nggak sama rumah- Aib karena lo temenan sama Endoy gitu. Lo main ke rumah Endoy. Enggak. Lo main ke kosan Endoy. Enggak, Endoy mah kan kalau si Endoy mah, ya gua tahu si Endoy, tapi apa ya? Si Endoy, kalau nggak salah si Endoy teh satu kosan nggak masih Aib kan? Iya, emang betul. Makanya Iya, asumsi gue lo karena main ke tempat Endoy, di Endoy ada Aib. Jadi lo sama Aib temenan gitu. mungkin ya gua lupa itu teh, lupa lupa ya tapi akhirnya jadi gua lebih akap ke si Aib. Aib sama Aib. Kalau si Dwi kan pacaran mulu kan pokoknya kan Pacaran mulu. masih Nia. Oh, jadi lebih ke si Aib sih, karena si Aib memang kalau si Aib itu kan langsung gaulnya langsung sama anak-anak kantin, Iya. langsung itu gabung gitu. Gitu. Kalau lu nggak apa lu Kalau gue pas Kata udah fesis, terusnya kan jadi sering main ke tempat Aib. Nah, di situ sering ketemu sama lo jadinya. tapi lu termasuk anak kantin nggak waktu itu? Nongkrong di kantin seperlunya. Perlunya nggak sampai seharian gitu nggak? Saat kantin masih yang bangunan lama, Ya yang bawah. jarang. Soalnya itu kayaknya senioritas tuh. Iya sih emang masuk ke situ teh edan zona edan lah. Zona ya. Mesti siap mental aja. Iya emang. Nah, pas kantinnya udah bangunan baru, Iya ya, ya. karena itu lebih Karena terbuka. lebih udah ada jajanannya udah mulai macam-macam kan. Iya. Jadi bisa ini. Kalau itu kan cuman si ibu doang kan. Menguasai. Iya. Emang masuk ke lingkaran itu teh ke kantin teh emang uji nyali aja. Emang sih, emang. Tapi kalau udah masuk ya udah gitu. Apa kalau diterima semua. Kayak ospek lah kalau kata gua mah, masuk ke kantin teh. Nah, kalau gue ketemu ingat maksudnya awal-awal kenal sama lo tuh ya di kosan Aib yang gue inget ya lo. Gue ke kosan Aib terus saya di situ, lo juga ke situ. Jadi terus ya kita jadi ya karena atau pas lagi ngekruin Apple ngeband gitu. Kan gue ngekruin Andi kan, Andi. Aib ngekruin lo. Iya. Ya dari situ lanjut sebenarnya, dari situ lanjut aja pertemanan jadi ke si Apple kan. Si Apple karena memang mayoritas juga apa anak-anak STBA itu kan kalau kita main di Ohara itu pasti kan mayoritasnya anak-anak STBA semua. Jadi ya berlanjut lah gitu. Si Aib jadi krunya gua, lu jadi krunya Andi gitu. Terus di PAS kan
Jadi lu ikut pas kan, sering-sering ikut pas. Ikut pas mah lu udah nggak ada di ini, udah nggak di Indonesia Ki. Gue ikut pas mah baru 2012 kita. Oh, yang di Ciud. Lu Enggak, wartawan. enggak juga, enggak ada. Gue nggak ikut di Oh. era itu, gue nggak belum nempel ke pas. Oh. Aib mungkin ya. Enggak, Aib mang sama sekali. Enggak wartawan lu enggak ngalamin di wartawan. Enggak juga. Di Ciud. Enggak juga. Oh gitu? Gue nggak, bukan anak gaul sana sini sebenarnya. Oh gitu. Terus awal mula lu jadi akrab sama si Pas gimana sih? Dadan lah, siapa lagi? Oh, di si Dadan. Oh, berarti itu mah kalau si Dadan mah udah Ya udah. satu matahari ya? Lu udah nggak, belum ada satu matahari, cuman Ya, gua udah nggak ada pasti ya, udah nggak ada. Udah. Oh. Gua kira teh lu teh di di Ciud, gua mikirnya lu kan. saat itu masih di Ciut, cuman bukan Ciut era-era keemasannya gitu. Ya. Maksud Karena gua pikirnya gini, karena lu kenal sama si Mangki, kenal sama Andi, kenal sama apa? Andi Purpos. kenal lama di Purpos mah udah lama, Nah, udah 96. gua nyangkanya di Ciud, di gaulnya kan di sana kan ya ya markasnya si Purpos kan di Ciud kan. Nah, kalau nama Purpos mah gue dari 96 karena teman sekelas gua tuh sepupuan sama Bobby. Iya. Kalau lu apa Cat, Iya. sepupuan sama Bobby. Di situ juga ada Andi gitu kan. Ya itu kan sekeluarga itu tuh, Iya. keluarga suka senang itu. Heeh. Suka senang. Suka senang, sorry. Ciut. Rareong Manteron. Oh, Kan dulu kontrakannya di situ tuh mereka. Hmm. Keluarga itu, keluarga Paraden. oh ya, nggak tahu gua. Ya, itunya keluarganya itu yang punya pempek Paraden kan. Oh, nggak tahu. Ya teman gua kan orang Palembang. Oh, Dan situ juga orang Palembang. oh iya. Ya gua nyangkanya lo teh apa kenal sama si Pasteg apa sama komunitas di Ciud gitu. Ya, pas Ben makan dulu gua fans aja, murni fans aja. Oh. Oh iya iya. Oke, Mau oke, deket oke, keder gitu. oke. Edan. Malu. Terus apa? Kalau diingatan gua sih ya kita mulai dekat tuh saat gua mulai ngeband. Kan Iya, ya karena gua lo udah fasis, terusnya iyalah. lu datang gitu ke apa sih? Kalau gua main lu Iya, datang. Terusnya Lo sempat ikut audisi STBA Band nggak? enggak. Nggak. Kan udah lewat era STB Band, udah lewat. udah lewat sih. Udah masing-masing gitu. Oh ya? Kalaupun ada, cuman gaungnya doang, cuman nggak ada aksinya. Biasa. Oh, udah habis ya? Udahan itu teh. Udah nggak aktif lagi, udah nggak STBN kesini ada STBN. Iya. Kan Soalnya dulu udah nggak zaman festival ya. Iya kan sempat ada STBA Big Band, ada STBA Band, apa bedanya itu? STBA Band, STBA Rock Band, Oh, rock band. Rock Band. Kalau ada 3 atau ada 2 gitu. Pokoknya STBA kalau nggak, pokoknya mah STBA Band, STBA Big Band. Kalau STBA Band mah nggak tahu apa itu ada lembe rocknya dalamnya STBA Rock Band gitu. Enggak kan? Tuh, bentar. Kalau STBA Band atau STBA Rock Band, gua nggak tahu apa bener yang mana itu. Itu gua Gorip, si Emang gitarisnya itu anak keluar STBA. Gua sama si Pei. Kalau band lo yang di STBA itu. Kadang-kadang ada si Ici juga. Dia bukan anak STBA juga, Kalau tapi berarti nggak seband sama Edi dong ya? Beda band. ya itu Edi itu Sama aja ya. itu STBA Big Band. Si Oh. Roni Bowo, Edi, Ajay sama Henry itu yang cikal bakalnya Cabe Casual Beat. Itu setelah si STBA Band nggak ada kegiatan itu, nah mereka jadinya jadi Cabe, jadi Casual Beat. Kalau kita mah si STBA Band gitu, si STBA Rock Band mencar Lo sama Pei berarti?
Ya gua sama Pei. Gua tuh langsung ke Gypsy Can. Gua gabung Gypsy Can, si Pei sama si Mang itu waktu Simang si Mang. itu ngeband. Bukan Mang. Bukan Mang Mangke ya, si Mang itu kan, Mang Jerman. Bukan, Oh, itu beda lagi. bukan Denny namanya. Gitaris. Oh, Gitaris. yang itu gue tahu. Itu anak keluar STBA sebenarnya, si Gorip yang bawa. Itu dia bandnya apa dulu? Atau lupa gua. Oh, ya Shredder lah, Shredder. Nah, si Mang sama si Pei bikin waktu bandnya namanya. Anjir. Waktu. Jadi emang waktu itu teh si Casual Beat mah udah dia main di kafe juga, terus akhirnya jadi rekaman gitu. Jadi menuju ke rekaman gitu. Kalau si waktu mah kalau nggak salah langsung rekaman kayaknya. Gua nggak tahu. Nggak ada gaungnya. Enggak, karena memang nggak dirilis katanya. Hmm. Si Cabe sama si waktu itu nggak dirilis, nggak sempat rilis. Apa ya? Si PIT kalau dia main di kafe kan sekarang mau nggak salah, bukan sekarang udah lama waktu di Classic Rock juga ya, sama si apa sih Marisma gitu ya. Tapi sebenarnya waktu zaman kita mah dia nggak di kafe kok, yang pengetahuan gua mah gitu, lebih ke bikin lagu sendiri kayaknya si waktu itu gitu. Nah, balik lagi nih ke antara lo dan gua. Terus kita mulai akrab deh pas di rumah gua kan ada komputer. Lo butuh bikin skripsi. Jadi lu sering nginep di gua. Skripsi. Pada suka. Nah, terusnya misalkan Itu kan karena memang juga kan gua nginep di lo karena memang kan siapa latihannya di si Cecep tuh. Iya, Suka dekat. juga kan dekat gitu juga kan. oh itu lu pernah bantuin Faces juga ya kan, audisi Lupa gua. manggung di SMA 5. Si Aib nggak bisa lu gantiin buat audisinya doang. Lupa. Benar-benar lupa gua. Oh, ini apa? Di mana sih? Red Hot. Audisinya di mana? Studio apa ya? Gua lupa. Studionya di Bubat kalau nggak salah. Ya kayaknya di Lupa. Bener itu mah lupa, blank. Maksudnya tuh jadi ada banyak momen-momen. Ya gua ngebantuin ya, jarang apa ya. Ya si Aib lah. Malu gitu. Masih Uli kan. Ya. Uli, si Adit. Iyalah. Terus satu lagi, vokalisnya satu lagi. Halami. Lagi. Ya bukan anak CBA kan? Anak Danas itu mah. Ya, Halami. Nah, jadi karena ya sering bareng-bareng gitu, jadi nah lu justru Ki yang ngajak gue nonton pas band. Hah? Malah? Ya kan lo pas band yang di Club Pesta kan bareng lu nontonnya, yang si beng gitarnya Polkadot. Dia lagi dapat endorsean. Oh ya? Gua lupa itu. Gitar 7 senar, Squire 7 senar. Anjir, pedas ini. Ternyata Yang gue sama lagi. Asin. Lupa. Terusnya barengan lu teh nonton pas band Richard manggung terakhir pas band di Dagoti House. Lupa. Lupa. Sama siapa dia main apa? Si Pas doang? Sama bukan The Rain, apa ada satu lagi teh. Tik gitu nama bandnya teh. Bukan nama si Coklat. Bukan. Bandnya Tik. Lupa, bener itu bener, lupa. Nah, tapi kalau gua ngeliat lu pertama kali tuh di panggung Ki. Lu manggung di kampus. Ya.
Sama si STB. Apple Band. Oh, bukan STB, bukan STB Apple band. Band. Apple Band. Oh. Kampus ngadain acara, terus yang acara-acara band, terus ya band terakhirnya Apple. Ya, kita 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama sama Buce kan. Ya itu Buce nonton, terus yang kedua kali sama Sama Novel. 2 kali. Iya. Nah, setelah lihat band Apple Band itu pertama kali kan, terusnya gue kan waktu itu nongkrongnya di Setiabudi kan, di kosan teman gue di belakang KFC. Ada masuk gang. Terus ya kan dulu di depan NH itu ada kantin kecil tuh. Enggak. Tavern ya, bukan tavern ya. Bukan. Ya kantin lah, kantin makan. Tempat si Iyo sama si Carlos tuh di situ tuh. Nah, suatu ketika gue sama Adit, ya sama teman sekelas gue lah gitu ya, berempat sama yang si Bang Bang sama Fadil makan di kantin itu. Di situ tuh ada kalian. Terus yang kesana. Kalian juga lagi makan di situ. Band yang kemarin dia. Gue inget tuh. Itu kan junior si Tengsin. Nah, itu dua momen awal gue ngeliat lu gitu ya. Nah, dari situ kayaknya sih Aib yang lebih dekat ke lu kan, karena nge-crewin zaman Gypsy Ken atau Papi kayaknya ya, lebih sering Papi. Enggak. Masa sih? Aib mah Nonton. Minta tiket nonton. Enggak, si Aib mah karena emang anak kantin. Karena anak kantin. Kalau yang gua lihat si Aib ya, ini malam nge-crewin si Diki di fame kayak gitu. Itu tuh gua belum. Si Aib mah nge-crewin gua juga bentar dah. Enggak lama di Apple mah. Kalau si Papi Bukan mah Apple. Kalau Apple kan gua bareng. Cuma 2 kali kalau gua nge-crewin Apple. iya, bentar. Kalau Kayaknya sih band bukan non Apple deh. Antara Gypsy Ken atau nggak Papi. enggak Gypsy kan gua nggak punya Kru. Gua nggak punya kru. Satu krunya si aduh siapa sih namanya teh? Apa mungkin cuma datang tim hore aja gitu ya? Iya. Duh, siapa namanya teh si Yopi gitu. Kalau Papi teman krunya satu, si Epi. Nggak ada. Si Aipa nggak masuk ke komunitas suka senang. Nggak maksudnya nggak pernah gitu. Nggak pernah main nggak pernah mungkin main iya tapi nggak ngumpul gitu. Nggak termasuk geng. Nggak istilahnya nggak kenal si Yang atas. yang nggak kenal si Papi nggak kenal. Masa sih? Kalau si Aib mah gua sering bareng sama Aib tuh karena memang Di kosan. ya di kosan karena kan gue jarang baliknya. Iya, sering nginep di Aib. Gue sering nginep di Aib terus apa ya dia anak kantin gitu. Dia anak kantin emang nongkrong di kantin mulu kan dia mah. Kantin anak kantin weh si Aib mah gitu. Jadi ya dekatnya ke situ. Terus kita deket lagi tuh pas lu pacaran sama Isabel. Gua kan Prancis nih, ceritanya Iya. mau praktek nih. Iya. Jadi dulu kan di atas STBA tuh ada mall kan, Iya. mall Matahari itu, Matahari Sultan ya. Sultan. Nah barengan kita berempat tuh, Hmm. gua, lu, Isabel, Kristel, Kristel. Iya. mall. Gua berusaha untuk cascus ya, training. Iya. Ya waktu kita di Budi Luhur kita ngekosnya di Budi Luhur waktu itu. Ya gampang. Betul, yang ada si Andi datang kan, nyamperin. Iya, Andi datang. Sama Andi Rif tuh situ dulu. Kos di situ juga. Kita di lantai 2, Andi Rif di lantai 1. Si Andi Rif situ sempet. Nah, habis itu di fase itu kayaknya kita udah mulai akrab. Terus ya lo akhirnya dapat rekaman, Iya. yang rekaman Apple, album ya, bukan yang Album. Bukan yang single. bukan yang single. Waktu berjalan tiba-tiba lu pengen nih. Iya. 2003 kan? 2003. 2003. Pengen caw. Coba tanda-tandanya udah dari 2002.
Di 2002 itu udah Gejala-gejalanya. bukan gejala-gejalanya. 2002 udah ke sana. Oh iya, lo sempat main dulu ya, liburan ya? Mm-mm. Sebulan kalau nggak salah. Sebulan. Betul betul betul, liburan. Sebulan bukan liburan. Jadi istilahnya si Isabel ngomong ke gua sebelum memutuskan untuk menetap permanen gitu ya istilahnya pindah ke sana, lo mending kesini dulu sebulan buat ngelihat kenalan sama keluarga lah. Nah, lo ketemu sama Isabelnya itu di mana, Ki? Gua ketemu sama Isabel itu, jadi si papi itu dulu main kan di Lamborghini kan, main di Lamborghini Cafe Jakarta yang sekarang mah udah nggak ada. Dia penonton. Jadi gini, itu si Arif Papi. Jadi si Arif Papi itu punya teman, namanya siapa ya? Pokoknya dua lah. Nenden, bukan? Bukan, Nenen beda lagi. Dua. Jadi temenan sama dua orang. Suami itu calon pengantin. Yang ceweknya namanya Sinta. Yang satu lagi siapa lah? Itu suka nonton Papi. Bukan. Bukan juga. Bukan. Jadi ngoneknya gimana? Gini. Nah, mereka tuh mau nikahan. Si Papi itu Simpla juga kayaknya tak kenal deh berapa. Nah, mereka tuh ngundang kita buat ke resepsi pernikahan. Ngundang Papi apa ngundang personal? Ngundang personal, bukan untuk manggung ya. Jadi kan kita namu gitu. Jadi si mempelai prianya tuh gitu ya, si cowoknya tuh ngomong ke si Aib, kita mau nikah di Bogor. Kan kita mainnya di Jakarta kan, di Senayan. Jadi ke si Aib, kita diundang resepsi nikah si Anu gitu ya. Udah, kita ke sana. Gua ketemu si Isabel tuh pertama kali di situ. Karena apa? Karena si Sinta itu dia anak Unpad. Nggak tahu jurusan apa. Kan Unpad suka ngadain pertukaran kebudayaan. Misi-misi pertukaran pelajar, budaya gitu, nari, gamelan gitu. Nah, mereka tuh dulu sempat ke Prancis, ke Bordeaux. Si Sinta itu terus dia kan suka ada host family. Biasanya di nginep, si Sinta itu nginepnya di apartemennya si Isabel gitu. Ya kenalan, jadi si Sinta itu temennya si Isabel itu temennya si Sinta. Udah gitu ya, gue cuman ketemu gitu doang kan, emang boleh lah gitu ya, ngobrol udah gitu ya. Yang gue ingetnya saat itu lu sempat ngeluarin statement muka Isabel tuh kayak Boy George. Enggak, gini. Bukan kayak Boy George. Enggak gini. Jadi gini, kita datang. Gua ketemu Isabel waktu masih pakai baju biasa. Belum dandan. Ya normal lah gitu. Nah, pas malamnya tuh dia tuh sama si Kristal tuh dirias dengan dandanan make up tradisional Indonesia, kan nggak cocok kan, pakai sanggul. Masa boleh pakai sanggul terus ininya diginiin terus anjir ininya menor gitu. Ya sama kayak orang kita kalau ke Belanda kan ada juga tuh yang baju pakai foto pakai baju. Tapi iya baju mah nggak apa-apa. Ini mah dandannya ininya menor, saya menor ininya. Kebaya mah nggak jadi masalah kan. Mukanya menor. Makanya gua ngomong gitu, you look like Boy George. Dia kan langsung kesinggung kan. Anjir Edan cina ini baru kenal aja udah Edan udah nyepetnya udah kayak gini gitu. Gua mah kan jujur kan. You look like Boy George. Enggak segitu. Udah gitu. Udah nggak ada kabar lagi. Dia balik gitu. Gua masih Papi. Ketemu lagi itu di Bandung. Jadi itu pokoknya si Aib aja. Gua mah sebenarnya nggak ngeh gitu. Nggak terlalu. Nggak terbesit ke? Iya, maksudnya gua masih pacaran sama anak JIS. Jakarta waktu itu di Jakarta. Di rumah. Jadi gini, si Isabel itu kan dia antropologi sama si Kristel, antropologi di Bordeaux. Dosennya mereka itu namanya Ibu Vivian. Orang Indonesia? Orang Prancis, Madame Vivian. Madame Vivian itu suaminya orang Bandung.
Pak Haris namanya. Tapi tinggal di Prancis. Tapi tinggal di Bordeaux. Hmm. Tapi tinggal di Bordeaux. Udah gitu, dosen pembimbingnya dia, mereka berdua. Jadi pas waktu mereka mau bikin tesis, si Isabel sama si Kristel itu, si Bu Viviannya ngomong, kalau mau bikin tesis mah ke Indonesia aja, ke Bandung, saya punya rumah di Cibaruga, kalian bisa tinggal di sana. Oh ya, oke. Nah pas ke Bandung, si Bu Vivian itu sering banget jadi ngumpulin mahasiswa Dikirim Prancis ke Indonesia. gitu. Ada yang antropologi, kebanyakan antropologi sih pasti, antropologi. Terus tapi ditampungnya waktu itu belum di Cibaruga kalau nggak salah. Gua ketemu kedua kalinya di rumahnya Pak Hamdani. Jadi si Isabel tuh dia risetnya ke Unpad, perpustakaan Unpad, Jatinangor kayaknya. Ke Unpad karena perpustakaan atau gimana lah, ke sana. Lu yang nganter? Enggak, itu justru si Arif yang ngantar-ngantar mah. Oh. Gua mah enggak ini. Gua malah mikirnya yang bakalan jadian tuh si Arif sama Isabel. Oh, itu. karena dekat. Gitu. Dekat. Dia ngantar kemana-mana, ngantar gitu sama si Isabel. Kemana-mana. Ke Pangandaran lah, kemana lah gitu. Oh. Iya ya. Nah, dia itu ada 10 orang kalau nggak salah. Gua waktu itu datang ke Pak Hamdani itu rumahnya itu di dekat yang patung ikan tuh, PT Inti. Oh, ini apa? Pelajar pejuang apa? Udah peta ya. Itu tuh yang seberangnya yang bukan yang seberang yang mau ke jalan yang mau Ramdan. ini yang kalau kita dari Tegalga di patung ikan pas seberangnya tuh ada ruko dulu tuh 2 tingkat atau 3 tingkat, pokoknya kayak ruko gitulah, kayak garasi. Itu bukannya perusahaan kalau nggak salah, emang ada gudangnya sih di situ. Iya kayaknya ada gudangnya di situ ditampungnya teh apa bule-bule Prancis teh. Di Pak Hamdani itu dosennya di Unpad. Dosen Unpad nggak tahu jurusan apa. Jadi si Pak Hamdani lah yang kayak host family gitulah buat anak-anak itu. Nah, gua ketemu si Sapi itu di situ lagi karena apa, si Sinta itu ngajak ketemuan di situ. Si Sinta sama ya mereka sama suami istri itu, udah suami istri itu berdua. Sinta kan orang Bogor. Terus Sinta bilang, gua lagi ada di Bandung, ketemuan aja lah, sekalian ada si Sabel juga di Bandungnya di sini. Ya udah. Gua ke sana. Ketemu lagi di situ. Udah gitu kan dipecah tuh. Jadi si Pak Hamdani itu cuman untuk nampung sementara doang, terus dipecah. Akhirnya ada yang tinggal di mana. Nah, si Isabel sama si Kristel mah di Cibaruga di rumahnya si Bu Vivian. Si Arif lah ngajak ke sana. Yuk, si Isabel di Cibaruga ya nama. Nah, gitu. Ayo ke sana. Dan dari situ lanjutlah ketemu, jadi sering akhirnya. Jadi sering. Lo awalnya nemenin Arif. Iya, nemenin Arif. Gua nemenin Arif. Gua nggak ada misi gitu, nggak ada. Gua cuma bukan misi ngecengin ya? Enggak. Belum. Enggak. Jadi tapi dari ngobrol-ngobrol akhirnya kita jadi dekat gitu loh. Jadi dekat, lebih dekat. Ya. Gua juga gua nyakanya ini teh. Tar dulu iya teh Gue bakal jadi kambing conge atau gimana nih? Maksudnya gini ya, maksudnya ini teh gua takutnya bisi ngalangkahin si Arif gitu. Gua mikirnya ini bakalan jadi, wah ini bakalan sama si Arif gitu. Ternyata memang si Zabi bilang enggak, ada Arif mah ada temen dah. Dia suka ngantar-ngantar, baik, dia nggak ada apa gitulah. Bagi Isabelnya, bagi Arifnya mungkin beda. Nggak tahu ya. Gua nggak pernah nanya masalah itu. Nggak cross check loh. Enggak cross check. Gua dia ngomong gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita nggak niatan untuk pacaran kan, nggak. Karena gue mikirnya gini. Si Isabel kan kesini tuh dalam rangka tesis kan. Kalau udah beres tesis pasti kan balik lagi. Ya. Ya kan, nggak akan ini gitu loh. Cuman karena kita coba panggang dari api lah gitu, berharap ketinggian. Enggak, gua mah enggak ngarap ya, enggak pernah ngarap ya, enggak pernah ngarap kayak gitu. Pokoknya oke, kita ngobrol terus
deket lah, deket. Cuma gue tetap berpikiran, gue mah orangnya atau kata orang Prancis pragmatis tuh, jadi selalu mikirin negatif ya apa negatifnya dulu gitu daripada positifnya tuh. Jadi dia mah nggak akan tinggal di sini gitu, pasti balik lagi ke negerinya gitu Bentar. nggak. Udah terus Ki. Habis Iya. itu anggaplah terus lu mulai pacaran lah ya. Akhirnya jadi pacaran. Long distance, tetap long distance karena memang dia Ya balik. itu deh. Dulu teh dengeran lu teh lagu coklat anjis. Lagu coklat. Diriku ku jauh. Hah? Masih? Di kosan Aib teh. Ku tunggu. Anjir. Masa sih? Iya dengan ratu coklat anjis. Terusnya sama lagu Potret yang ada nuansa-nuansa Prancisnya. Oh, itu mah kesukaan si Isabel. Soal si Isabel. Kan itu Poteta kan suaminya Meli kan? Siapa namanya? Antohut. Antohut. Itu kan kalau nggak salah keluarganya bokapnya gitu. Itu dubes Indonesia buat Prancis kayak. Jadi emang kayak Antohut itu lama tinggal di Prancis. Jadi kalau kita dengar Potret itu dia ada nuansa-nuansa Eropanya musik-musiknya. Jadi pas Jadi bukan orang miskin lah ya Antohut. Antohut kan. Antohut kaya. Ya maksudnya bagus lah itu. Si Isabel tuh dengar Potret itu jadi ada melodi-melodi Eropanya gitu. Jadi udah ini enak kan. Kayak musik apa kan ada akordeon kayak gitu-gitu kan. Iya betul lagunya ada begitunya. Gitu-gitu. Nah terus pacaran terusnya memutuskan menikah Ki gimana Ki? Apa tantangan lu gimana saat itu? Kejiwaan lu? Bat. Memutuskan menikah sebenarnya gini. Ragu nggak nih gimana ya ini? Enggak, gua pikirnya gini, gua mikirnya Satu sisi kan lu band lu udah keluar album gitu kan ya. iya, gue keluar album, terus gue mikirnya gini, gue mikirnya kita mau terus long distance, Lu Ya kan? menyatakan itu? ya enggak gini ya, bang kita mau long distance terus, atau gimana gitu, akhirnya bingung, kita juga bingung dua-duanya, udah gitu kan ada World Trade Center, kejadian 2001 kan. Oh iya. makin sulit ketemuan teh, makin sulit itu nggak pokoknya penerbangan teh udah pokoknya security-nya dan lah pokoknya susah lah kayak zaman Covid beren sekarang mah susah ya, jadi nggak jelas itulah, kita teh nggak jelas itu mau diterusin atau enggak gitu. Akhirnya ya udah gue bilang ya kalau mau long distance tapi kayaknya nggak akan puguh. Solusinya ya menikah, dan dia juga mikirnya juga begitu. Lu yang ngelamar Ki? Kita nggak ada yang nyatain mau nikah, lu mau nikah sama gua enggak. Lu mungkin ke Dagoti House terusnya. Enggak Saya lama. enggak, jadi kita ngobrol sama kayak udah ya ini kan kayak nikah gitu. Dan kita teh satu poin yang akhirnya gua memutuskan untuk menikah sama dia gitu. Terus dari obrol kan gua mah diskusi sama dia mah ngobrol gitu, nyambung sama dia teh. Satu poin yang akhirnya kita memutuskan untuk klop untuk menikah itu karena kita berdua itu nggak pingin punya anak. Oh itu didiskusin dulu sebelum menikah? Iya, dan satu hal yang aneh kan untuk orang timur, untuk semua orang mungkin, bahwa menikah itu kan tujuannya untuk punya generasi, punya anak gitu. Justru kita kebalikannya. Saat itu child free belum populer sih. Iya. Sekarang kan banyak ya. Iya. Pasangan-pasangan muda yang saya memutuskan child free. Child free. Nah, gua justru lebih dulu gitu. Si Sabel juga. Ya udah. Akhirnya kita memutuskan menikah. Itu. Nah yang ngeberatinnya apa Ki? Di posisi lu ya maksudnya?
saat itu. Di posisi gua ya nikah sama orang asing lah. Apalagi sok. Dari negara yang gua nggak kenal. Gua blank banget kan. Bukan Inggris, gua kan Pertama saat itu STBA-nya bahasa Prancis lu masih madesu kan? nggak bisa. Iya kan lo waktu itu nunjukin ke gua, lu bahkan belajar ke gua. Sekarang gua jago, guanya yang nggak bisa. Ya karena nggak praktek kan sebenarnya, kalau mesti praktek kan dulu. Ya itu apa? Bahasa Prancis juga Tahun pertama masih belum bisa. Nah, belum bisa. Terus Kalau- gua ke CCF waktu masih CCF. ya les dulu ya, gue inget. Cuman berapa bulan, cuman basicnya doang kan itu kan 3 semester per semester ya, per 3 semester 3 bulan gitu. Gue cuman semester pertama nggak salah udah basicnya aja gitu. Udah gitu mah kan emang sama dia mah kan dulu mah bahasa Inggris. Ya, sampai suatu ketika lu teh ceritanya udah lagi liburan main ke Indonesia. Mungkin 2005 kayaknya lu baru pertama kali balik lagi. Kalau kan cowok 2003 kan. 2003 Terus 2005 kayaknya mah lu balik liburan ke ya, Indonesia. karena gua ngurus surat dulu kan itu lama. Nah, gua kan jemput lo ke Muara Rajan. Terusnya pas gua di Muara Rajan, lo kan nyungguhin teh tuh. Teh yang rasa apa gitu. Iya aneh kan. Ya teh Teh rasa buah. yang nggak pernah ada di Indonesia. Teh buah itu teh. Terus lo dapat telepon dari Prancis. Jadi gue kan lo kan waktu itu kan gue di ruangan yang dulunya warung itu tuh. Iya, Nah, yang kecil. gue kan disimpan di situ. Terus lo masuk ke dalam rumah, lo terima telepon mungkin dari Isabel kali. Saya dari dalam ruangan itu tuh gue denger lu udah ngomong Prancis. Anjing udah jago coy. Iyalah emang ya gua dari dasarnya udah ya, dasar ya. Basic banget. Itu dari 2003 gua datang 2003 gua kursus. Ya, kursus lagi. Gua kursus jadi di daerah gua tuh ada kursusan gratis buat orang asing. Buat orang asing. Jadi Itu peruntukan buat turis atau gimana kan daerah lo kan Bukan. daerah wisata. bukan untuk yang orang asing yang tinggal. Hmm. Yang tinggal. Kalau yang turis mah nggak butuh bahasa Prancis pasti. Yang tinggal kayak banyak orang Inggris yang daerah gua tuh banyak orang Inggris yang beli rumah. Orang Belanda yang beli rumah di situ. Orang Maroko. Kalau orang Maroko sama orang Afrika, biasanya orang Maroko, Aljazair, Tunisia itu kelasnya beda, dibedain akhirnya. Awal-awal dicampurin tapi lama gua beberapa waktu kemudian dipisahin karena apa? Karena orang-orang dari Maroko, dari Aljazair, Tunisia itu mereka tidak mengenal ABCD. ABCD. Iya kan? Alfabet. Jadi mereka nulisnya pakai Arab. Jadi harus belajar lagi alfabet. Kalau kita kan ABCD alfabet udah ini, jadi dipisahin. Itu gue sih setahun gitu belajar itu, tapi banyakan teori. Udah setahun itu akhirnya gue berhenti. Akhirnya prakteknya mah. Tapi kan sepanjang itu lo berusaha untuk sambil pelan-pelan dong. Oh iya kok jadi istilahnya gini, sebenarnya Prancis mah sebenarnya gampangnya 6 bulan aja lu bisa ngerti, comprehension udah bisa. 6 bulan itu udah. Cuman pas ngomong itu susah kan. Untuk comprehension dulu susah. Itu butuh antara Jadi otak lo mau mikir dan otak lo yang diucapkan tuh jadi double. udah gitu kan lafalnya beda, lafalnya Ya susah. sama kayak waktu yang kita jalan-jalan itu. Kan gue habis beres kan dari Mall Matahari, terusnya habis itu ke STBA, habis itu kita bubaran. Iya. Oh, gue capek tuh. Karena Tapi lo ngerti yang dia kan lo ngerti yang Ngerti. dia. Nah itu lo pasti ngerti. Itu gua juga yang newbie ya, yang baru 6 bulan gitu. Gua yang baru datang gua ngerti yang mereka omongin, tapi ya itu pas ngomongnya itu emang nggak bisa Pak, nggak udah mah vocabnya nggak banyak. Udah gitu ada conjugaison
grammar gitu ya. Ya. Iya, udah gitu Huruf dan tulisan penyebutannya beda saat itu. dan itu pengucapan juga beda. Itu kan ribet gitu ya. Ya pasti. Itu butuh, jadi gua setahun di situ. Kursus di situ. Terus di rumah itu mertua kan nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Ya kan, ya gua mesti akhirnya conversationnya sama ibu mertua. Jadi dipaksa maksain dia yang koreksi sampai akhirnya waktu itu gua masih bahasa Inggris sama Isabel, masih bahasa Inggris sampai setelah 2 tahun itu kalau nggak salah dia sampai akhirnya dia ngomong oke, mulai sekarang kita stop ngomong bahasa Inggris karena gua tahu bahwa lo udah bisa, tinggal praktek aja, udah bisa lah. Nah, Berarti lu butuh 2 tahunan itu ya? 2 tahunan untuk bisa ngomong untuk nulis mah masih sekarang juga masih ngaco. Wah, dan susah nulis mah, grammar kan itu mah susah. Kalaupun lo misalnya ngomong nanya pakai, jadi presong pas kayak gitu-gitu lu masih belum bisa dong kalau nulis gitu ya? iya kan sebenarnya kalau untuk bahasa lisan mah kan cuma 3 kan, passé simple, présent, passé simple, sama futur. Udah 3 doang, nggak pakai apa sih? Passé presong. Ya iya itu ada bisa. Tapi yang embel-embel yang kalau Inggris mah past continuous tense. Iya itu kayak gitu. Itu passé presong kan past continuous tense. Ya. Past perfect. Ya itu. Past perfect itu nggak tahu bahasa persisnya apa gitu, present parfait. Ya gitu, betul. Kayak gitu-gitu. Itu jarang kan ngomong kalau oral selama yang lawannya ngerti ya udah aja akur gitu kan. Udah gitu kan ngomongnya biasa kalau kita ngobrol mah nggak jarang ngomongin masa lalu. Kemarin lu ngapain? Terus sekarang ngapain? Terus besok mau ngapain? Udah gitu aja kan. Sebenarnya enggak atau enggak sekarang ngapain gue beli gitu ya enggak pernah ngomongin masa lalu gitu. Kalau udah masa lalu itu pasti ada rumit gitu. Pasti gitu. Udah itu aja 3 sebenarnya. Udah langsung. Jadi ya ngomong gitu. Kita sekarang stop bahasa Inggris. Kalaupun lo nanya pakai bahasa Inggris, gua jawab pakai bahasa Prancis. Di situ ya udah dibahasain, udah weh. Dari situ udah bisa bahasa Prancis, bikin SIM. Yalah. Ya karena SIM itu di sana perlu, karena gua di kampung ya, nggak ada transportasi. Ya lu mau tidak mau harus punya SIM. Nggak ada polisi juga berarti kampung. Ya harus punya untuk dapat pekerjaan juga harus ada SIM. Oh gitu. Iya. Iyalah. Kalau pekerjaannya tidak membutuhkan SIM gitu, misalkan lu kurir lu butuh SIM. Pasti ada di kurikulum tuh disantumin. Jadi bukan ijazah SMA. Ada pendidikan dan pengalaman kerja, tapi di foto nama, alamat, SIM jenis apa. Itu pasti ya? pasti ada. Meskipun lo pekerjaan dibutuhkan admin gitu. Iya, itu jadi kayak semacam lu teh mandiri gitu loh. Jadi bukti bahwa lu tuh mandiri, jadi nggak tergantung sama orang lain. Betul nggak? Jadi misalnya lu bisa diandelin gitu loh. Lu punya SIM itu bisa diandelin. Bahwa lu nggak tergantung transportasi. Meskipun lu nggak pakai mobil, pakai transportasi, tapi kalau ada SIM tuh oke, berarti lu bisa diandelin. Jadi misalnya kalau misalnya ada mogok, ada demo, misalnya transportasi nggak jalan misalnya gitu, lu bisa nyetir kan, nggak ada alasan lagi untuk telat. Ya itu sebenarnya kalau gua lihat mah bukti mandirinya kita gitu. Nah terus apa pekerjaan lo pertama di sana? Pekerjaan gua pertama yang nganggur, biasalah nganggur, nggak tahu apa. Habis dari Sony itu ya, gua kan musik doang di sana di sini tuh
gua nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngajak bantu berkebun. bantu berkebun, tapi kan nganggur. Istilahnya bantu berkebun kan Ya ngebantu gitu bantu, ya, bukan gaji. bukan digaji. Karena kalau gaji itu ya berarti ya mertua gua harus. Isabel nerima tuh kayak gitu. Iya. Kalau disuruh jobless gitu. Iya, ya gimana lagi? Iya. Makanya Ntar dulu lagi mau habis waktu. Tadi jawab pertama Ki. Akhirnya gimana lo apa yang lo putuskan pertama kali? maksudnya Lo kan cuma bantu mertua gawe, kan awalnya. Iya, gua bantu. Tapi itu sebenarnya kan proses asimilasi, adaptasi apalagi gua kan yang dari kota, tanda kutip ya, dari kota, kehidupan kota. Ya. Udah gitu nyangkutnya di keluarga petani. Sesuatu yang gua awam kan. Gak tahu itu ngurus ternak kayak gitu-gitu. Ya udah hari ini gua bantu merah sapi. Merah sapi. Merah sapi ya pakai mesin. Itu merah sapi itu kan 7 pagi, jam 7 malam, itu rutin dua kali. Saat itu awal-awal. Awal-awal waktu kita masih punya sapi. Mereka waktu itu masih tanam tembakau. Jadi pas panen tembakau ya ngebabat tembakau, gua belajar nyupir traktor. Terus belajar gergaji mesin buat nebang pohon, cara nebang pohon yang baik tuh gimana supaya jatuhnya nggak nimpa lain gitu. Asparagus gua kan nggak tahu itu asparagusnya kayak gimana gitu. Terusnya safrang ya waktu itu lo pernah cerita. Saffron pernah jadi bikin saffron, nanam saffron 5 tahun kalau nggak salah gitu, berhenti tanahnya ternyata memang nggak bagus sih, gitu, nggak cocok. Tanah saffron itu lebih bagus tanah yang tandus, yang berpasir gitu. Di kita itu tanahnya tanah merah, jadi nggak cocok. Ada beberapa sempat panen tiap tahun, tapi panennya nggak banyak, nggak kayak di daerah yang lain. Tanam stroberi ya itu, jadi ngebantu. Sampai akhirnya gue mesti cari kerjaan, masa jadi ya karena gue mesti cari kerjaan. Jadi istilahnya si bapak, si ibu mertua itu tidak bisa menggaji gue karena kalaupun gue digajinya itu digaji cash, istilahnya di cash, jadi nggak didaftarin ke pajak. Jadi masalah gini, kalau di sana tuh gini, kalau lu memperkerjakan seseorang satu, taruh misalnya itu udah dipatok UMR-nya 1.200 euro kan di sana tuh ya, 1.200 euro. Nah, si yang ngegaji lo itu, mertua gua itu harus membayar 1.200 euro ke gua, tapi 1.000 euro ke dinas pajak. Kalau berarti 1.100. 1.200 tetap. UMR itu kan kok UMR untuk berarti dia pengeluarannya jadi 2.200 dong. Nah itu jadi ada 1.000 yang lari ke pemerintah. Kok gede ya? 100%. Iya kan? Hampir 100%. Iya, makanya kata mertua tuh sok kita gaji, tapi ya gajinya sudah cash gitu. Jadi nggak kelacak lah itu. Tapi ya itu kan tapi kan itu kan nggak istilahnya nggak fix kan, istilahnya nggak fix gitu. Jadi gua nggak punya pendapatan tetap kan, cuman buat pas panen unggul ya, dan itu nunggu kan ya kan, nunggu gitu ya gua pasti gawe. Gua udah kepikiran gawe di supermarket gitu, udah kepikiran. Tapi kebetulan di kampung sebelah itu ada sekolah musik, kursusan musik di kampung sebelah. Kata gua tuh ada sekolah musik. Gua iseng-iseng nanya gitu, apa mereka butuh guru drum gitu. Oh, lu nanya Ki? Datang gitu ke sekolahnya? Iya. Enggak. Jadi
si kepala sekolahnya itu temenan sama sepupunya si Isabel, sama si Emily. Terus gua ngomong-ngomong, itu di Marminyak gitu ya Pak, desa itu ada kursusan ya kan. Si Emily itu tukang pos itu di daerahnya dia itu gitu. Oh itu mah si Christian, katanya si Christian yang punya apa, direkturnya apa, kepala sekolahnya. Oh lu tahu, kenal, iya teman dekat. Ya udah, ya istilahnya gue nyari info gitu, ya nyari info ya. Ya udah. Jadi ini apa, faktor ordal berarti nih. enggak ordal juga kalau si SMI. Ya gue juga bisa telepon, gue dikasih nomor teleponnya dia gitu. Akhirnya gue telepon langsung ke si Christian itu. Ya gue ceritain bahwa apa, Gua kerja. ya gue istilahnya gini, gue drummer. gue otodidak, tapi gue bilang gue otodidak, dan kalau bisa mereka butuh kursus drum, guru drum, ya gue bersedia. Tapi gue tidak punya sertifikat atau ijazah dari konservatorium. Kan sana kan kalau di sekolah musik itu harus ada sertifikat konservatorium, lulusan. Oh ya, datang aja di interview, datang aja ke rumah, terus dia interview, terus dia bisa bahasa Inggris juga, jadi ada ketolong lah. Kalau saat itu lo masih belum lancar. Masih tetap belum lancar lah. 2006 itu teh, 2006. 2006. Ya, bisa ngomong tapi muter, kita bingung gitu kan. Sama kayak gua saat itu mungkin ya, Iya. fasenya. Nah, akhirnya si Christian juga bilang, kalau susah ngomongnya pakai bahasa Inggris aja. Dah, gua bisa bahasa Inggris. Oke, ya udah, terus salah apa, campuran gitu interviewnya. Gua ngomong, ya udah, gua di Sony dulu gini. Gua nyari kerja, tapi gua nggak punya ijazah. Terus dia bilang nggak perlu ijazah, ada. Udah, kita mah sekolah musik biasa, bukan konservatorium. Gua nggak perlu ijazah, gua juga nggak punya ijazah. Ya udah, akhirnya untung gitu. Untung dia bisa nerima gua. Oh ya tuh. Itu yang sampai sekarang, bos. Sampai sekarang. Oh, Nggak, yang... bosnya sekarang udah ganti. Udah ganti dia, tapi dia tetap jadi guru gitar. Si Christian itu. Sekarang dia jadi guru gitar. Karena pada akhirnya tuh gue jadi ngeband sama dia. Ada dia vokal sama gitar kalau nggak salah. Terus dia nyari pemain drum buat grupnya. Lah, lu ngapain? Hah? Lu ngapain? Apanya? Lu ngeband sama dia dan dia nyari drummer. Nah, lu ngapain? Enggak. Gua gawe sama dia. Gua gawe di sekolahnya dia. Terus udah gitu, satu hari dia ngomong drummer gua tuh mau keluar gitu. Dia sibuk. Gitu sorry. Terus ya lo bisa nggak gini apa? Gua kira. Terus gua nanya musiknya apa? Musiknya cover rock and roll 70-an kayak The Doors, Rolling Stone kayak gitu. Kayak Time Bomb lah kalau kita mah, Jimi Hendrix. Oh ya udah, kata gua teh. Masih bisa lah. Iyalah, bisa lah, pengalaman di sini gitu. Ya udah, akhirnya gua grup sama dia 12 tahun itu awet. Itu yang lo bilang gitu, gitaris senang banget sama Pink Floyd, punya efek banyak. Iya, efek edan, efeknya nggak kepake tapinya. Ya kan rock and roll mah gitu kan sebenarnya. Cuman Ya pamer aja. Apa sih? Pamer ampli sama pamer efek. Les. Ya. Apa? Bisa Thailand. Atau agak maju aja lah biar ini apa. Jadi setelah lo itu di situ kan dapat sertifikat. Di mana di mana? Di Thailand. Ya jadi habis itu lo memutuskan buka ruangan di rumah lo. Iya, di rumah gua tuh ada satu ruangan itu kamar di tengah-tengah gitu ya. Nggak pakai. Istilahnya buat nyetrika. Tadinya. Sama ruang buat kamar tamu kalau ada nginep. Ya gua di rumah aja jadi ruangan pijat gitu. Jadi mau ke situ mesti masuk rumah dulu dong? Enggak. Bukan yang. Jadi gini, kan rumah gua teh panjang gitu, panjang.
Jadi ada ruang tamu, sama dapur. Ini yang bagian keduanya ada 2 kamar sama kamar mandi gitu. Kamar yang ujung mah nggak ada akses. Nah ini yang kamar di tengah ini ada jendela. Terus itu teh asalnya itu pintu sebenarnya, tapi dijadiin jendela sama si bapak gitu loh, ditutup. Makanya gua bilang aja ke si bapak, buka lagi aja. Jadi gue jadiin jendela, jadiin pintu aja. Jadi akhirnya ya kalau pasien datang ya lewat lewat depan rumah doang gitu, nggak masuk. Kalau pertama yang waktu masih aku pressure, yang pertama itu di ruangannya di deket TV gitulah, biasa ruang tengah ya. Ada gimana lagi ya, sambil nonton TV. Masih belum kepikiran serius teh kan, mau diseriusin gitu. Pas udah gitu mah pas gua udah di Thailand udah punya ilmu baru gitu, udah punya sertifikat kan. Itu kan gua juga butuh sertifikat kan sebenarnya. Kan pijat akupresur gua teh nggak ada sertifikatnya kan. Gua punya sertifikat akupuntur tapi kan nggak kepake akupuntur. Oh, yang di Thailand juga nggak ada sertifikat? Ada, harus. Itu mah ada. Jadi gua ke Thailand itu, gua tuh sebenarnya nyari sekolah pijat. Kalau ada sekolah pijat di Indonesia yang cocok sama gua selain Bali gitu ya, di Bandung lah. Ya mending di Indonesia aja. Ya mending di Indonesia aja kan, emang kultur gua di sini kan. Pijat urut, Javanese gitu. Nggak ada sekolahnya, nggak ada. Sebentar di Thailand itu yang gua tahu si pijat itu dijadikan Wiataguna mungkin pijat. Iya, tapi kan nggak ada sertifikatnya, ada nggak? Gua nggak tahu. Bisa doang Kan? Gua butuh sertifikat lah, bukan untuk dipajang gitu, bukan, tapi iya legitimate gitu. Gue jadi bener resmi gitu sebagai pemijat gitu. Ya jadi ya gue cari dan di Thailand itu ya memang itu heritage gitu. Jadi memang di bener-bener ada kurikulumnya, ada sekolahnya. Pemijat di jalan yang legal, ada banyak yang ilegal juga gua tahu. Nah, yang legal itu semua bersertifikat. Dan sekolahnya banyak. Cuman yang tempelnya itu tempelnya itu di Watpo. Pusatnya itu, karena memang di situlah asalnya gitu loh. Si Thai Massage itu lahir. Jadi gua ngambilnya ke sana. Sebenarnya ada tingkat kan, ada 3 level. Level 1 udah, level 2 udah. Ini level 3 itu ada dua tingkat di dalamnya. Yang 120 jam sama yang 150 jam masalah. Itu lu udah semua? Belum. Ini yang level 3 yang gua pingin gitu. Tapi itu sebulan. Itu paling mahal. Kelamaan. Ya sebulan, terus lu tinggalnya di kuil. Anjir. Di monastery. Itu bukan di Bangkok. Itu bukan di Bangkok, di Salaya namanya. Di Salaya. Jadi bukan di Bangkok, enggak tahu di mana itu. Nah, itu jadi lu diwajibkan kan. Kalau dulu mah gua sekolahnya di Watpo, tapi kosannya jauh gitu, nggak apa-apa gitu, bisa bolak-balik gitu. Ini mah dikerem sebulan. Nggak, lu mesti nyewa kamar di situ. Jadi Shaolin akomodasi di situ sama sebulan. Udah gitu 15 juta gitu Bapak. Wah, edan pokoknya mahal, anjir mahal. Nah, itu tuh ada 2 tingkatannya. Kalau udah 1 ya mau 1 terserah. Mau tingkat 1-nya itu bisa, tapi ada 2, satu lagi lebih mahal lagi kalau nggak salah. Nah, kalau udah 2 itu lu dapat pin bahwa lu setara dengan pengajar Watpo. Itu mah nanti keluar dari situ lo bisa botak terusnya pakai yang jadi biksu. Kan ku cuci otak lo nih selama sebulan. Enggak lah. Iya, gitu. Pokoknya itu level yang paling itu di Watpo.
Itu di Watbo itu ada level itu. Jadi itu lebih ke medical. Jadi kita ngehandle kasus-kasus itu. Itu nggak tahu gimana cara. Di level 2 juga gue diajarin ngehandle kasus tapi yang ringan-ringan kayak sakit kepala, masuk angin, sakit pinggang, kayak gitu-gitu. Nggak bisa nengok gitu. Itu yang ringan-ringan. Nah, kalau yang 2 ini wah itu lebih kayaknya lebih edan gitu. Nah, itu belum tembus karena biaya. Satu biaya, kedua waktu karena sebulan. Pengobatannya berat juga ya. Terus udah gitu kan ada Covid. Tapi kan 15 juta udah all in mah. Ya anggap aja hitung-hitung lo biaya kosan, biaya makan. Ya nggak tahu. Untuk Thailand itu termasuk mahal karena Thailand kan murah. Oh ya kan, kosan murah. 50.000 semalam kok. Kamar mandi dalam. Oh, anjing. Dan makan 10.000 udah kenyang. Transportasi 5.000. Mungkin ini 15 juta biaya cuci otak juga kali. Ada 5.000 lu bisa naik perahu dari ujung Bangkok sampai ujung Bangkok lagi, PP bisa dipakai sama lu nggak turun gitu, bisa bolak-balik dan murah. Jadi ya itulah itu level. Terus gua pingin yang terakhir gua ganti akhirnya karena gua level 1 dan 2 udah, level 3 yang nggak kesampaian. Gua ke Chiang Mai gue pingin tahu yang Northern Style, yang style utara. Itu ada 4 tingkat kalau itu. Ada 4 tingkat. Gue baru tingkat 1, tingkat 2, tapi 1 itu udah dikasih bukunya. Kisi kedua udah ada buku. Jadi buku di satu buku itu levelnya ada 1 sama 2. Cuman gue waktu itu cuman bentar karena kan gue kesini kan sebulan. Jadi kalau gua ngembat 2 minggu gitu ya kan, seminggu. Kalau gua 2 minggu di sini gua cuma 2 minggu gitu. Lebar we. Jadi akhirnya gua cuman level 1 aja dulu. Jadi liburannya di sini. Nah, tapi gua udah ada bocorannya yang 2. Jadi udah bisa lah iklannya lah ya. Udah ada buku di bukunya. Nah, level 3 sama 4 paling kalau mau ya mungkin kalau bisa ya gua kesana lagi mah dibabadin aja 3 minggu gitu. Gitu. Nah itu cuman buat dapat sertifikat. Itu beda lagi Northern sama yang di pelintir yang diangkat-angkat. Itu lebih ke yoga, lebih contortion. Kalau yang Bangkok, gua lebih cocok yang Bangkok sebenarnya. Kenapa? Karena lebih nyangkut ke acupressure karena lebih banyak tekanan. Lebih neken, lebih banyak pressure daripada di pelintir kayak gitu kan yang di dago kan Tai Palas tuh. Itu diangkat-angkat. Itu Northern Style. Si Slamet itu Northern Style. Kalau mijat gua tuh dan sampai yang di Nana Rohana juga diangkat-angkat. Iya, itu Northern Style. Gua yakin itu gua tahu gitu Northern Style. Makanya si Slamet ini lebih jago dari gua sebenarnya. Northern Style-nya. Letik badannya lebih kecil dari gua, pendek gitu tapi kuat anjing, ngangkat gua dan kuat. Itu lebih jago dari gua sebenarnya. Dia langsung didatangin kan si gurunya tuh dari Thailand di training berapa bulan gitu. Itu lebih jago sebenarnya. Nah, terus ini kan lo kita udah ada 2 kerjaan nih. Ya kan? Guru les sama mijat. Terus ngapain lagi lo nih? Selama belakangan ini? Ngeband lah. Jadi pegawai band. Jadi pegawai band. Jadi bikin status pegawai band. Ada status lagi. Status. Kalau yang pijat itu lo ini daftar pajak? Daftar dong per 3 bulan. Gua bayar per 3 bulan. Jadi bayarnya enggak flat, enggak di sistem flat. Jadi bayarnya segimana lu punya klien. Jadi kan seingat gua awal-awal lu mah masih harus tunai kan, masih supaya nggak terendus pajak kan. Bayar tunai. Gua bayar tunai. Mereka bayar tunai ya gua daftarin bayarin ke daftar ke Dijen Pajak. Penghasilan jujur loh. Ya jujur lah. jujur
Jadi 2009 itu ada status itu micro enterprise. Jadi micro enterprise itu dianggapnya sebagai kerja sampingan, bukan kerja utama itu. Kerja sambilan. Makanya terserah lo mau bayar pajak per bulan atau per 3 bulan. Gua ngambil yang per 3 bulan. Karena memang kan dirapel. Soalnya kan nggak rutin kan? pajaknya nggak rutin gitu loh. Nggak tiap hari ada. Makanya udah 3 bulan aja. Udah ya udah bayar status itu. Itu cuman nge-cover BPJS doang, nggak ada pensiunan. Nah, Nggak ada terus yang ini pensiunan. apa? Lo sekarang ngejar status pegawai BEN supaya dapat pensiun. Jadi sebenarnya bukan pegawai BEN, itu namanya intermittent spectacle. Jadi kalau di Indonesia ini mah pekerja seni. Jadi lo rodis, tukang lighting, soundman yang berhubungan dengan seni, pelukis, itu bisa dapat status pegawai seni, pegawai budaya lah kata gue, bukan seni, budaya gitu ya, bergerak dalam bidang budaya. Lo bisa dapat status itu kalau misalnya ini yang baru ya, lo dikasih kuota sama Depnaker 43 gigs kalau band. Kalau misalnya pelukis yang 43 exhibition dalam setahun mau diberebetin 43 atau pokoknya setahun aja, dalam jangka setahun lo ada 43. Lebih bagus, 60 lebih bagus malah. Setelah 43 lo dengan bukti lo punya gigs 43, lo ke Depnaker dan lo bisa dapat status itu. Status itu memberikan hak buat BPJS, tunjangan sosial itu ketika lo misalnya setelah 43 memutuskan untuk gua capek, pingin berhenti dulu, nah lo ditunjang sama pemerintah, tunjangan sosial, karena lo dianggap sebagai pengangguran. Lo nganggur berapa bulan gitu, gaji terus gaji UMR biasanya mah rendah, tapi lumayan daripada nol gitu kan. Nganggur lo digaji sampai lo mendapatkan mulai lagi dapat gigs. Kalau udah dapat gigs berarti udah dihitung lagi 43 itu gitu aja. Dan kalau kerja lu dipotong, kalau lo nganggur lo digaji gitu. UMR dan pensiunan. Nah sekarang jadi gimana lo? Berarti udah bisa dibilang setengah hidup lu udah di sana gitu, tinggal di sana. Ya bukan setengah lagi, hampir lebih. Lu umur berapa waktu itu berangkat? 30. Waktu berangkat? Karir profesional ya? Bukan, pas dari 2003 berarti udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Umur gua waktu berangkat itu 30. Karir profesional gua tuh di sana, bukan di sini. Di sini mah cuman sekali album itu aja. Iya, ya gua nganggap itu bukan profesional sebenarnya. Ya profesional dalam arti apa? Karena tidak ada imbal baliknya kan sebenarnya. Ya bikin album gitu, tapi kan nggak jalan. Iya kan, gitu. Nggak ada profesional itu kan emang hidup dari situ kan sebenarnya. Gitu. Lo kebeli properti dari hasil ngeband itu misalnya. Kalau gua bilang karir profesional gua di Indonesia mah sebenarnya pas gua di kafe, ya kan? Iya. Ya kan ada digaji gua dapat penghasilan dari situ. Bulanan. Kan? Mingguan malah per minggu gitu. Kalau rekaman mah sebenarnya rekam aja. Kita digaji dikasih duit sama manajer buat ngerekam. Tapi hasilnya kan kita nggak tahu ke depannya karena gue juga keburu keluar kan. Jadi sebenarnya kehidupan profesional gue tuh di sana sebenarnya gitu loh. Di sana mulai di sana dari ngajar, mijat, terus ya ngeband itu. Itulah. Jadi lo bercita-cita meninggal di sana, Ki?
meninggal. Nggak Ya tahu. maksudnya sampai Gua nggak tahu meninggal di tutup mana. usia di sana. Gua meninggalnya mungkin di mana gua tahu. Nggak tahu. Ya istilahnya gini, gua mah jalanin aja kalau masih ada kesempatan untuk bisa berkarya dan bekerja. Skill gua masih diperlukan di sana gitu loh. Di sana. Ya gua terusin sampai misalnya sampai akhirnya gua bisa sampai suatu waktu gue ngerasa bahwa kayaknya udah berhenti pensiun lah gitu. Kalau gua dikasih umur panjang gitu. Udah capek, udah gua pensiun, ya udah. Tapi gua mah nggak ngelihat, masih jadi pertanyaan apa setelah pensiun itu gua mau kemana, gua nggak tahu. ya kalau lu pensiun di sana terus pulang sini apa gunanya lu kerja? Kan lu bekerja kan untuk mendapatkan pensiun kan? Ya kan pensiun mah tetap ngalir ke gua. Oh gitu. Ya iya tuh. Meskipun gua warga asing tetap. Iyalah. Nggak, gue pikir kan lu pensiun ke sini nih. Jadi kan uangnya kan uangnya di sana. Ya kan sekarang mah udah zaman digital ya kan. Transfer. Ya transfer bisa gampang atuh. Pakai kartu apa Ya mungkin nanti malah lebih canggih lagi kali. Iya. Iyalah. Ya rencana gua ke sana mah gua tahu, gua jalin aja. Gua mah nggak bisa nggak mau melihat ke masa depan gitu. Gua jalin aja yang sekarang. Kalau yang sekarang ini status pegawai udah dapat belum? Belum. Masih belum cukup kuota lo? Belum. Apa target? Belum, karena apa? Karena yang tahun kemarin itu kan didaftarin. Ah, Iya, yang kan lo udah kan nggak udah cukup. tahu. Oh, Nggak cukup. nggak nyampe. 25 gua, cuman 25 gigs. Target berapa tadi? 43. 43. Masih setengahnya lagi, hampir setengahnya lagi. Iya, udah gitu kan ganti tahun. Ya udah. Ngapain yang itu angus. Iya, ya berarti gua dari nol lagi kan, berarti kan ini Ngejar cari 43. Iya, ngejar cari 43. Sejauh ini, ini mah masih awal ya, belum kelihatan ya. Tapi kan ini Februari kita ada 4 main nih, udah kelihatan belum kayak gitu-gitunya? Biasanya sudah kelihatan. Biasanya kalau misalnya gini, yang 25 itu kan gua musim panas tuh. Gampang ngamen. Agustusan ngamen di pasar malam gitu ya. Itu 25 udah ketahuan. Jadi karena mereka udah ngubing kita dari bulan April. Jadi April kayaknya, bukan Februari. April tuh mulai gerak tuh. Siang nyari-nyari band tuh. Perkiraan kayak musim semi gini jarang event. Musim dingin jarang event. Enggak, musim semi. Musim semi ada beberapa. Tapi nggak banyak. Musim semi ada beberapa, tapi masih dingin sih. Terus kafe-kafe itu biasanya belum bukanya tuh dari April, Mei, Juni. Kalau misalkan lo kan sekarang kan banyak yang ngamen-ngamen di pinggir jalan, yang gue liat di video-video itu, video di medsos, bawa alat musik ngamen di pinggir jalan, itu dihitung nggak? Ya enggak. Enggak. Bisa. Kan lo akui aja ini gue main di sini. Ya bisa, tapi kan berarti kan istilahnya ya gini, lu mesti rela bayar pajak kan sebenarnya gitu. Sebenarnya gini, terus mau apapun bentuk ekspresi lo, mau di pinggir jalan kayak mau di mana gitu ya, mau di jembatan di mana, asal lo bayar pajak Diakui. dihitung gitu loh. Hitung kalau misalnya kan itu cash biasa kan recehan lah. Iya. Recehan gitu. Kalau misalnya gini itu mesti hitungnya gini. Recehan lu dapat recehan per hari itu berapa? 50 misalnya, 50.000 misalnya. 50.000 atau 50 euro. Kalau lu bayar pajak berarti setengahnya. Wah. Ya kan ini, misalnya. Ini 50 juga belum mesti dibagi 4 nih misalkan. Nah gitu. Jadi lu mikirnya gini, lu mau bayar pajak atau enggak? Gitu aja. Kalau enggak kan 50 bagi 4, 12,5. Jadi kayak gimana ya? Jadi gini, lu kalau mau pingin pegawai band susah dulu. Jadi gitu, lu potong aja banyak pasti. Lu kelunya kecil. Tapi ya hitungan kuotanya bisa dapat. Tapi hitungan kuotanya bisa. Terus tenangnya tuh apa? Lu kalau jadi gini, sebenarnya itu nabung sebenarnya gitu. Pas lu nganggur, dapat duit itu dibalikin lagi seperti gitu. Kalau yang kayak gua kemarin mah kan cash karena memang kita berdua butuh duit cepet gitu kan.
lebih cepat ya udah. Jadi nggak lu klaim, nggak lu klaim. Enggak, sebenarnya ada opsi itu gitu, atau ada opsi itu, tinggal gua bilang Jadi sebenarnya kemarin tuh bisa lebih dari 25 Ki, tahun kemarin. enggak 25, kemarin tuh 25. Makanya gua juga enggak, gua ketahuan pokoknya udah 25 aja. Dan gua tahu bahwa band gua teh gak akan nyampe sampai 30. Gua Udah nggak tahu mungkin kekejar. Nggak mungkin kekejar. Karena apa? Karena dari itu kan dari periode Juni sampai akhir Agustus. September. Enggak, sampai akhir Agustus. September itu udah pertengahan September udah tutup apa kafe-kafe apa Udah nggak mungkin ada lah. ya paling satu gitu loh. Old and new. Nggak ada all in new malah gua malas main. Iyalah, malah nggak main. Coba all in new ngibur orang sampai jam 1 jam 2 gitu kan malas banget. Kan duitnya gede Ki. Kalau orang di sini kan justru panen-panennya Enggak, gua nggak malas aja. bisa 3 kali lipat Nggak. fee-nya. Jadi nguli gitu loh. Gua malas ya nguli gitu. Jadi nggak main 4 jam gitu kan. Gua cuma 2 jam kan main maksimal. Enggak. Dan udah setara konser itu Maki. Ya, memang standarnya 1,5 jam sampai 2 jam. Nggak boleh lebih dari situ sebenarnya kalau untuk main band mah gitu. Soalnya kalau OD jumpa kan spesial mesti 4 jam mungkin. Males gua. Udah malam jam 1 jam 2 gitu males. Ya, jadi yang kemarin itu sebenarnya itu karena apa? Karena memang kita sepakat untuk mau lu jadi ngejar status. Sebenarnya ada, gue tinggal lapor ke si pemain di kafenya bahwa gue pingin jadi bukan, gue pingin ngejar status itu. Dia tinggal daftar online, gue juga tinggal daftar online, terus dihitung-hitung berapa. Jadi dia bayar ke sana berapa, bayar ke gue berapa gitu. Nah, hitungannya gitu. Terus ada jejaknya kan. Jadi itu jejak itu yang dihitung. Tapi karena gua sama teman gua udah 25 nggak akan bisa 30. Gua lihat teh tanya ke 30-nya teh Udah lewat ini masanya. Kayaknya ini nggak akan nyampe 30. Udah 5 ya udahlah. Guys, udah pasti angus kan tahun depan. Ya percuma juga. Ya udah cash way. Oh. Gitu. Kalau dari hitungan lo nih, lo harus start dari bulan apa supaya bisa dapat 43, atau enggak kalau misalkan waktunya emang cuman 3 bulan lo mesti berapa? Tergantung Lo jadi home band gitu Ki, kan itu kan sama, bukan nggak ada boleh home band. Hah? nggak ada boleh home band. FM gitu nggak ada di sana gitu nggak kayaknya? ada, nggak. Lagian kan gua tinggalnya di desaan, nggak ada home band kayak gitu. Yang laku itu DJ itu laku kan di perkemahan, di camping di Camping DJ. Iya, benar, DJ itu kepakainya di pernikahan, di ulang tahun, di private party. Organ tunggal nggak ada gitu? Nggak ada. DJ yang ini mah yang yang rame. laku. Itu mah pasti lewat tuh 43. Tapi si DJ itu tidak dihitung sebagai pegawai seni. Nah, jagoannya pemerintah itu. Kalau jadi kecuali DJ yang nyiptain lagu kayak siapa? Chemical Brother. Nah, kalau yang Fat Slim Boy. Kalau DJ yang cover itu nggak dianggap sebagai pegawai seni. Karena apa seninya coba? Iya. Kan dia bawain lagu orang. Cuma puterin CD aja. Nah, itu. Mending kalau CD jangan-jangan cuma pijit play doang. Iya. Settingannya udah ada di laptop. Jagonya gitu, dia tahu pemerintah juga aja. Gak masukin DJ. Teman gua si David kan DJ, vokalis gua itu. DJ, dia edan sih. Setahun tuh bisa dapat 80 gigs. 80 gigs. Tapi nggak dianggap. Nggak dianggap. Dianggapnya apa? Dia ngakalinya gini, kan dia dancer. Dancer itu kan pegawai seni. Masuk. Jadi DJ-nya status DJ-nya itu dia status dancer. Enggak. Dia status yang kayak gua kerja sampingan yang DJ-nya bayar pajak tapi nggak dapat pensiun. Itu yang gua nih, yang cuma BPJS doang. DJ-nya dapat duit lagi dari dancer. Jadi
kalau dia nge-DJ dia nari dancer. Yang penting mah nyanyi dancer itu udah termasuk pegawai seni. Jadi gak kalinya gitu dia mah. Kalau DJ doang nggak ngomong. Ini tuh di acara yang sama gitu ya, misalkan ada acara kawinan, dia nge-DJ kan. Iya. Terusnya di situ dia nari. Jadi ngopol. masuk. Masuk. Dan itu teh edans ya. Itu teh ada yang ngontrol. Edans ya. Oh, ada mata-matanya. Edans ya. Oh, dia sempat ke gap, bukan ke gap. Jadi dari dia prakar tuh dia apa David. Wah, ini masuk nih. Wah. Apa David ya gini oke bener ini gini apa hitungannya gini berapa gigs gini oke. Ntar ya saya agak ragu ini kok ada private party gini apa kok ini kan DJ kan bapak kan DJ bapak nggak masuk itu apa kalau DJ kan masuk hitungan gini enggak pak. Nah, saya nyanyi juga karaoke gitu pak, nyanyi nari gitu. Terus dia kan tahu kan di catatannya siapa yang dianggap nanggap dia, di telepon sih ya. Oh, di cross check. Dia tuh waktu ke DJ itu nari nggak? Dan sampai digituin sih. Dan ditanya sih yang Tim nanggapnya. satgasnya. Dan sih gelo si David ya makanya gue nggak mau mood nggak mood ya gue nari ngehibur gitu daripada gue diem. Taunya kan karena kan udah ada handphone lagi kan. Jadi ke gap gitu kalau dia bisa ketahuan. Hello sih. Ya itulah. Pemerintahnya nggak mau rugi. Iya, dia tahu. Ini band statusnya beda nih, gitu kan. Ini bisa 80 gigs gitu. DJ itu laku. Kalau band di hitungan lo masih masuk bisa nggak? Ya, kalau kan ngeband kan. Dari misalkan peluangnya gitu. Ini mulai ada acara di bulan-bulan ini. Akan berakhir di bulan ini. Makanya dari hitungan matematika. Iya, gua makanya sekarang tuh ngambilnya masuk gak? Gua ngambilnya itu gua sekarang nerima job dari 5 band. Gua di 5 band nih sekarang nih. 5 band ini biar yang lo ini ya, biar lo bisa tutup kuotanya kan. Jadi yang taruhlah yang band gua yang tetap ya, yang si cover version itu kan gua itu musim panas aja kan ya. Itu udah 25 gigs. Ini satu itu 25 gigs nih. Ini yang ngumplitinnya yang 4 ini. Gitu loh. Ngisi-ngisi sisanya. Gua pingin yang 4 ini nih. Gitu, yang jalan. Ada satu yang cover juga yang masih David ya. Jadi yang ini mah yang 25 gigs gua cuman berdua. Nah, yang satu lagi gua bertiga. Jadi kalau yang lo pernah posting di Facebook tuh apa? Itu band yang mana tuh? Yang mana? Yang ada lo ngeliat dinding itu apa sih? Ada yang lo posting di Facebook, terusnya lo sama anak-anak band lo posenya tuh ngadep ke dinding, ngadep ke poster gitu. Iya, itu yang tribute itu. Itu bukan yang berdua itu, beda bukan. lagi. Jadi sebenarnya awalnya band gua tuh sebenarnya cuma ada 2. Jadi temen guru gitar di Si Christian. bukan Herve itu dia gitar sama vokal akustik, bawain cover version Coldplay, Oasis kayak gitu terus banyakan mah memang lagu-lagu Prancis gitu. Gua drama sama ukulele itu yang 25 gigs mah minimal 25 ya yang gua tahu 25. Nah yang lo ngeliat poster itu tribute yang gue diajakin itu sebenarnya itu tuh gue mau ngejar status pegawai bandnya karena semua yang di situ tuh semua udah jadi pegawai band gitu. Cuman gue yang belum, jadi gue ngambilnya ke situ. Kalau gue sama si RV itu tidak mau jadi pegawai band, nggak mau karena mungkin dia butuh duit cepat gitu. Oh boleh gitu, jadi dalam satu band yang sama yang satu bisa ngambil full ya, yang satu lagi bisa ya gue itu deh daftarin ke pajak, bisa begitu? Bisa. Kirain atas nama bandnya, enggak juga ya? Enggak, kayak enggak di band itu gua ada 2 yang bukan pegawai band. Gua sama penyanyi cewek Ya, ini ada cewek di sini. ada cewek yang kribo. Nah, itu tuh guru. Dia tuh guru di SMA, guru SMA. Dibuat tambah-tambahan aja lah ya. Iya. Nyanyi. Jadi kalau misalnya dia
Kalau dia nggak mau jadi pegawai band, ngapain? Udah ada guru ya, gua. guru gajinya gede kan, guru ada ngapain gitu. Turun kasta nih. Iya, gitu. Ya itu. Jadi apa? Oh, udah dicariin Ki. Kira. Oh, selamat. Punten di kokat dulu. Dapat 9 menit. Kayaknya habis nih. Ininya apa? Memorinya. Oke. Biar nggak panas. Nah. Ya udah. Bingung gua tadi kita di mana. Lupa tadi ya. sampai mana ya? Ya, pokoknya yang ngejar yang 25 itu dari Nggak, dari itu yang tadi udah. duo itu gua 25. Berarti gua punya cadangan 4 ini. Kalau misalnya satu gugur ya masih ada, gua punya 3 proyek lagi gitu. Ya mudah-mudahan kekejar. Kalaupun nggak kekejar, gua mah nggak ambisius. Kalaupun nggak kekejar ya nggak apa-apa, tahun depannya mungkin bisa. Itu aja gua mah nggak ambisius mesti 43 gitu. Nggak. Nyantai aja sih, nyantai dah. Gua masih punya kerjaan ngajar, masih punya kerjaan pijat gitu. Tapi ya passion gua sebenarnya di panggung kan. Kembali ngeband lagi. Iya, di panggung gitu. Ngajar itu kan sebenarnya gua nggak ada basic ngajar. Nggak pernah ngajar ya apa di Indonesia, di Bandung nggak pernah ngajar drum karena skill gua juga nggak bagus gitu ya, standar wae, nggak pernah. Gua mah justru kan di band kan ininya passionnya gitu. Makanya sekarang ya pelan-pelan gua mau ke situ lagi gitu. Mari Ya udah Ki, kayaknya udah terakhir tuh. sip. Sejauh ini kayaknya ngeband jadi pegawai band tuh tahapan kehidupan lo yang terkini ya, mencoba menjadi pegawai band. Mencoba. Sebenarnya gua tetap sebagai kalau gua mau proklaim gitu ya, proklaim gua. Sebenarnya gua selalu ngomong gua tuh pijat aja. Ya kan pijat, tukang pijit kan, gitu ya, tukang pijat. Dan pengajar guru drum gitu aja. Kalau gua nggak mau Lo nggak mencoba cari pegawai gitu Ki buat pijat lo? kan cari pegawai teh kan Mahal. yang gua bilang teh tadi si bapak aja nggak mau mahal. kan, ya kan gua gaji UMR, guanya ngasih 1.000 euro, gua ngasih 1.200 ke pegawai gua, 1.000-nya ke Dijen Pajak. Malah bangkrut ya. Iya kan. Sama ini yang gua bisa tackle, dan gua nggak mau bagi-bagi ilmu ke orang sana. Yalah, gua bagi-bagi ilmu ke orang sini, oke, nggak apa-apa, karena memang mereka butuh gawean gitu ya. Orang sana jadi saingan. Ya kan? Iya kan, gua ajarin, ada satu orang tuh gua nyesel. Dia minta Oh, udah sekarang buka praktek. Anjing. Tapi nggak di tempat gua, di kota sebelah. Ya nggak apa-apa lah kan. Nggak apa-apa, tapi nggak berterima kasih sama sekali gitu. Jadi istilahnya dia sukses gitu kan di kota kan dia. Oh, anjing. Dia lebih rame. Dia nggak pernah ngoper klien ke gua gitu, nggak pernah gitu. Mampir kayak kita bawa makanan gitu. Enggak, itu mah apa? Cuman biasanya kalau antara praktisi gitu ya, kayak chiropractor gua tuh. Kayak chiropractor gua gitu, misalnya ada pemijat, sini flyernya. Terus dia ngomong ke pasiennya, gua kan chiropractor mah masalah tulang, kalau masalah otot lebih baik ke Sidiki gitu kan gitu. Jadi Ada rekomendasi. ya. Feeder lah, dapat feeder. Iya, dapat rekomendasi. Ini apa nggak pernah. Nggak pernah ngerekomendasiin gua gitu, nggak pernah, padahal gua yang ngajar. Terus dia sukses, makanya bukan sesal, makanya dari situ gua nggak mau ngajarin atau ngasih kursus pijat, nggak mau. Masalahnya apa, pasti bakal gitu, kalau nggak saingan mereka mah ya udah pikirin sendiri aja gitu, males ream ning sendiri aja. Itu Ya udah. Oke. yo sip Makasih.